artificial neural networks ini merupakan pemodelan lunak atau soft modeling. Apa yang dimaksud dengan soft modeling? Model tersebut tidak terlalu ketat dengan asumsi distribusi. Namun demikian perlu dipertimbangkan pula tipe variabelnya. Dan nanti di akhir pertemuan ini akan kita coba bagaimana cara membuat model ANN dengan menggunakan software R. Ya. Nah, ini capaian pembelajarannya. Maksudnya diharapkan mampu baik secara manual maupun dengan menggunakan software, ya, mampu menganalisa data, ya, dengan menggunakan model ANN. Ya. Nah, persyaratan untuk bisa menggunakan model ANN ini, data yang kita punyai harus data yang cukup besar. Ya, artinya ukuran sampelnya itu cukup besar. Nah, mengapa demikian? Karena untuk ANN ini sifatnya tadi ya, submodeling, ya, bukan apa namanya, hard modeling seperti regresi biasa. Jadi setiap input dianalisa, ya, selesai, kemudian update pembobot, kemudian masukkan input dan seterusnya. Sehingga besaran pembobot ini sensitif terhadap input yang dimasukkan. Ketika ada outlier, tentu pembobot ini akan berubah drastis, ya. Makanya perlu ukuran sampel yang besar atau perlu data yang besar. Nah, karena ini ada kaitan dengan biologi, makanya tahapan pertama adalah bagaimana mensinkronkan istilah-istilah yang ada di biologi dengan yang ada di statistika ini, ya. Dan sebenarnya ini adalah bagian komputasi juga, gitu ya. Dipandang dari statistika karena dari sisi matematik diferensialnya, kemudian bisa dipandang dari komputasi, mungkin nanti bisa dipandang dari bagaimana algoritma dibuat, kemudian bagaimana iterasi ditentukan. Nah, kira-kira ini, ya, beberapa hal yang perlu Anda ketahui kaitan antara jaringan saraf biologi dengan jaringan saraf tiruan, ya, atau artifisial dan yang sesungguhnya itu dalam aspek biologi. Di sini ada sinapsis, kemudian ada akson, kemudian ada soma, dendrit, nukleus, gitu ya. Nah, di artifisialnya ada input, ada bobot, kemudian ada unit hidden, ada output. Nah, yang paling penting dalam ANN itu adalah bagaimana kita menentukan bobot dan mengupdate-nya sedemikian sehingga hasilnya itu, hasil estimasinya nanti akan mendekati nilai target yang sesungguhnya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal, tentu di sini di ANN ini perlu digeser-geser atau perlu dimodifikasi, perlu diupdate jumlah hidden dan jumlah unit dalam setiap hidden. Jadi ada jumlah hidden, ada jumlah unit dalam setiap hidden.
seperti ini ya. Jadi nanti yang kita bahas adalah MLP, MLP multi-layer perceptron, karena banyak sekali dari jenis-jenis ini. Nanti kita akan fokus pada arsitektur MLP, karena ini untuk apa ya, membandingkan dengan model hard modeling atau model yang terkait dengan asumsi. Dan dalam regresi kita ini dulu dalam regresi yang biasa, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah dan seterusnya misalkan ya. Nah seperti ini. Nah sebenarnya dalam ANN juga bisa kita pandang sebagai regresi ya. Kalau nanti misalkan saja kita punya di sini ada dua input X1 dan X2. Jadi ada X1, kemudian ada X2 ya. Kemudian nanti di sini ada output. Ini ada bobot ya. Ada bobot. Ini X1, kemudian X2, kemudian di sini Y. Nah, baru di sini bias. Dalam istilah ANN kita katakan bias. Dalam istilah regresi dikatakan intercept. Ya. Bias ini bobotnya B0. Ya. 1 bobotnya B1. Ini B2. B2. Nah, bias ini nilainya 1 ya. 1. Jadi regresi pun ini sebenarnya bisa estimasi menggunakan artificial neural network. Ya. Tapi di sini jumlah hiddennya tidak ada. Jadi dari input langsung ke output. Nah, sedangkan untuk ANN yang MLP gitu ya, yang secara umum itu di antara layar atau lapisan input dan lapisan output ada namanya lapisan antara yang disebut dengan lapisan hidden atau hidden layer. Nah, hidden layernya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sebagai ilustrasi kita lihat ya ini ya, misalkan kita mempunyai di sini ada berapa ya, ada berapa input misalkan. Ada X, N misalkan. Di sini masing-masing input nanti membentuk kombinasi linear di sini. Namanya di sini ada sigma ya, ada sigma. Sigma ini nanti akan diaktifkan kembali untuk mendapatkan output. Ya. Sebentar ini. Oke, di sini ada ini ya, ada sebentar.
Nah, di sini ya, misalkan kita mempunyai M buah variabel prediktor, ya. Kemudian kita mempunyai output Y. Ini dalam konteks ANN regresi ya. Jadi ANN itu ada dua di sini yang MLP ya, ada untuk regresi, ada untuk klasifikasi. Nah, regresi itu jika variabel outputnya berupa numerik, kuantitatif, apabila untuk yang klasifikasi apabila variabel outputnya itu kelas-kelas atau kualitatif ya, kualitatif 0, 1, 2, 0, 1 misalkan atau ABC gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk klasifikasi, bisa digunakan untuk regresi. Nah, di sini yang kita bahas fokusnya adalah untuk regresi. Nah, untuk menyesuaikan dengan model-model yang sudah kita bahas sebelumnya, itu regresi linear berganda, kemudian regresi logistik, regresi multinomial logit, kemudian probit ya. Nanti yang menjadi tugas adalah regresi Poisson gitu ya. Jadi semuanya ini bernilai kuantitatif ya, kuantitatif. Nah, sekarang kita bahas untuk yang ANN dengan variabel Y, variabel outputnya adalah kuantitatif. Nah, di sini diberi tanda warna atau diberi tanda kotak ya, kotak di sini. Jadi ini bisa dibayangkan bahwa kalau kita bayangkan dalam aspek biologi gitu ya. Lalu kalau ada informasi dari luar, maksudnya input di sini, input. Nah, sebelum kita menyimpulkan, itu di sini kita harus memproses informasi input yang masuk ya, informasi yang masuk. Baru diproses sehingga nanti bisa dikeluarkan output supaya apa yang diinputkan ini ya, tidak miskomunikasi dengan apa yang nanti akan dikeluarkan. Nah, proses informasi ini tentu di sini banyak sekali hal yang terlibat, ya, komponen yang terlibat. Ya, kalau dalam tubuh manusia kan miliaran mungkin ya, miliaran sel yang dapat memproses di sini. Ya. Jadi kalau ada orang berbicara ke sini, misalkan kemudian Anda telaah, kemudian nanti hasil responnya seperti apa, itu bergantung pada proses yang ada di sini. Bergantung proses yang ada di sini. Nah, dalam ANN atau yang artifisial, ya, jaringan saraf tiruan ini ditentukan oleh jumlah Hayden. Jumlah Hayden. Misalkan kita punya M buah variabel input, informasi ya, ada M informasi masuk ke sini, kemudian nanti ada Hayden di sini, ya. Di sini, baru nanti ke output, gitu ya. Misalkan informasi masuk ke sini, semua informasi masuk ke unit Hayden yang pertama, kemudian juga masuk ke unit Hayden kedua. Nah, setiap kombinasi linear dari informasi yang masuk dan bobot, jadi bobot itu kalau kita ilustrasikan dalam sebuah dunia nyata, itu adalah pentingnya informasi gitu ya. Pentingnya informasi, diberi bobot ya. Semakin penting nanti bobotnya semakin besar ya, karena nanti bobot informasi ini akan menentukan output yang akan dihasilkan. Nah, di sini namanya unit Hayden. Ke sini, namun dari sini nanti ke sini lagi, gitu ya, membentuk kombinasi linear. Kemudian ini sama, gitu ya, sama. Jadi semakin banyak lapisan Hayden, maka semakin kompleks permasalahan yang akan kita bahas. Dan belum sebenarnya ini dengan satu atau dua layer Hayden itu sudah cukup, ya, biasanya seperti itu. Karena nanti ketika masuk ke unit Hayden tentu kita akan kesulitan dalam menginterpretasikan ya. Jadi yang kita punya hanyalah bagaimana akurasi dari sebuah model ya, akurasi sebuah model. Nah, biasanya dalam ANN itu ada transformasi yang harus dilakukan, yaitu transformasi untuk setiap variabel input dan output.
ya. Nah, di sini transformasi yang dilakukan adalah normalisasi, ya. Normalisasi itu data asal, ya, dikurangi nilai minimum dari data tersebut, kemudian dibagi rentang data tersebut, yaitu nilai maksimum dibagi nilai maksimum kurang nilai minimum. Ini namanya normalisasi data. Dan mungkin Anda sudah sangat paham dengan ini ya, dengan normalisasi data. Nah, lalu di setiap unit Hayden, ya, di setiap unit Hayden dan output itu juga nanti Anda akan menemukan apa yang disebut dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi. Yang ini aja yang digunakan ya, sebentar. Nah, ini biar agak jelas. Jadi ini tadi salah buka ternyata. Dan di sini ya tadi sudah saya sampaikan ini dalam aspek biologi, ini dalam tiru apa namanya artifisialnya atau tiruannya kira-kira seperti ini ya. Jadi neuron memiliki 3 komponen, yaitu dendrit, kemudian soma dan axon. Kemudian dendrit menerima sinyal. Jadi ini dalam aspek apa namanya artifisialnya lah ya. Jadi ini menerima sinyal dari input. Jadi mana yang merupakan hidden, mana yang merupakan input dan output nanti bisa Anda ilustrasikan, bisa Anda koneksikan dengan istilah-istilah yang ada di sini ya. Dendrit menerima sinyal dari neuron lain, lalu dikirim melalui celah sinaptik. Lalu dimodifikasi, diperkuat atau diperlemah di celah sinaptik. Kemudian soma menjumlahkan semua informasi. Jika melebihi batas ambang, sinyal akan diteruskan ke sel lain melalui axon. Kira-kira seperti itulah alur logikanya. Nah, dalam ANN nanti semua informasi nanti dikumpulkan dalam sebuah hidden unit, kemudian dari hidden unit nanti ditransferkan ke output. Ya, apabila belum selesai, belum akurat, maka akan kembali lagi ke hidden unit untuk mengupdate yang bobot yang sudah ada. Ya. Sampai bobot yang diperoleh sudah optimal, arti optimal yaitu output yang diperoleh itu akan mendekati target yang dituju. Ya, selama output yang diperoleh belum sesuai dengan target yang dituju, maka nanti akan otomatis bobot yang ini harus diupdate gitu ya, harus diupdate.
Nah, sebenarnya ANN merupakan sebuah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. Jadi ANN atau jaringan saraf tiruan atau disingkat dengan JST dibentuk sebagai generasi model matematik dari jaringan saraf biologi dengan asumsi bahwa yang pertama pemrosesan informasi terjadi di neuron, kemudian sinyal dikirim di antara neuron-neuron melalui penghubung. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau merubah sinyal. Nah, untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi. Nah, nanti fungsi aktivasinya itu bermacam-macam ya, bergantung pada output yang dituju. Nah, biasanya untuk regresi itu nanti bisa linear, bisa juga apa namanya sigmoid ya, bergantung pada apa namanya rentang data yang kita punya ya. Nah, kira-kira seperti ini klasifikasi ANN. Jadi ada yang supervised, ada yang unsupervised. Nah, supervised itu tipe dari ANN yang mempunyai target, Nah, dalam istilah statistika itu berarti regresi ya maksudnya, atau ya regresi lah, yang ada X-nya ada Y-nya gitu ya. Lalu untuk yang unsupervised itu contohnya adalah clustering. Clustering itu kan hanya X saja tanpa tidak mempunyai Y ya. Jadi kalau kita mempunyai sekumpulan variabel X yang mencirikan sebuah objek ya, nanti kan ketika ingin mengklasterkan ya, nanti berdasarkan kemiripan dari kemiripan objek itu berdasarkan pada kemiripan variabel-variabelnya gitu ya. Jadi ada supervised, ada unsupervised. Nah, contoh supervised seperti ini ya. Model lain, kemudian single dan multi layer perceptron. Nah, yang kita bahas adalah yang di sini. MLT ya, MLP, multi layer perceptron. Nah, kemudian untuk yang unsupervised ada SOM dan lain-lain. Nanti ini bisa dilihat di buku-buku literatur ANN. Ya, di sini saya mengenalkan supaya Anda nanti ketika ada yang mengkaji statistika gitu ya atau komputasi tidak melulu pada FIS, kemudian apa gitu ya yang nanti coba Anda sedikit variasi dengan mengkaji ANN, kemudian nanti bagaimana cara mengupdate, kemudian bagaimana cara mengimprove modelnya ya. ANN bisa dikombinasikan dengan apa namanya fuzzy. Nanti ada bisa juga dikombinasikan dengan yang lain gitu ya. Nah, untuk menganalisanya kita gunakan software R ya. Nah, sekarang kita lihat jaringannya, tipe jaringannya ya. Ada feed forward, ada recurrent ya. Kita menyoroti feed forward ya di sini. Jadi ada input. Jadi kalau feed forward itu satu arah ini ya, arah. Jadi berangkat dari kiri ke kanan. Ya. Kira seperti ini. Nah, di sini yang perlu Anda pahami adalah net itu apa gitu ya. Net itu apa? Net itu merupakan kombinasi linear. Jadi net ini merupakan kombinasi linear ya. BK ditambah X1 kali W1 BK1 ya tambah X2 kali WK2 dan seterusnya ya. Sampai dengan XM kali WKM. Itu namanya net ya, net. Nah, lalu setelah informasi ini terkumpul baru diaktifasi dengan
fungsi yang dengan yang namanya fungsi aktivasi. Nah, di sini ada beragam fungsi aktivasi yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, ini fungsi aktivasi ini beragam. Ya. Fungsi aktivasi bisa arcus tangen, bisa sigmoid, bisa tangen hiperbolik gitu ya, dan bisa linier, bergantung kepada tipe variabel y-nya. Ya, bergantung pada tipe variabel y-nya. Nah, model-model yang beberapa hal yang perlu Anda pahami dan pelajari ketika di ANN adalah interconnection, kemudian learning rule ya, kemudian activation function. Ya. Jadi nanti ada apa namanya aturan pembelajaran seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana pembobot ya, yang menghubungkan antar unit, ya, baik itu unit input dengan unit hidden maupun antar unit hidden dan antar unit hidden dengan unit input, seperti itu. Nah, di sini fungsi aktivasi yang bisa digunakan, nah, jika inputnya ya, atau outputnya misalkan seperti ini ya, maka bisa menggunakan fungsi aktivasi. Ya. Kalau input outputnya 1 dan negatif 1, bisa menggunakan symmetrical hard limit. Ya. Kalau inputnya hasil dari kombinasi linear tadi, maka bisa menggunakan fungsi aktivasi linear. Ya. Dan seterusnya. Ini nanti bisa Anda gunakan sebagai panduan bagaimana menentukan fungsi aktivasi yang didasarkan pada karakteristik variabel responnya. Nah, kita masuk ke ilustrasi saja. Misalkan kita ingin membuat model, ini namanya model regresi ya, cuma disajikan dalam bentuk ANN. Nah, misalkan di sini kita mempunyai output, ya outputnya 1,0 misalkan seperti itu ya. Ini nilai input yang pertama, ya, untuk variabel x1 0,5, untuk variabel x2-nya 0,5, variabel 3-nya 0,2. Kemudian bobot yang menghubungkan dari unit input yang pertama ke hidden unit ini 0,3, 0,2, 0,5. Dan biasnya negatif 0,2. Sehingga netnya kombinasi ini dari sini. Ya. Kombinasi dari sini. Bisa menempatkan negatif 0,2-nya di depan, bisa di belakang. Bebas lah ya. Jadi di sini netnya diperoleh 0,15. Hasil dari kombinasi linear ini misalkan diperoleh 0,15. Baru masuk ke fungsi aktivasi. Ya, kalau fungsi aktivasi seperti ini, maka kita tinggal mengidentifikasi y-nya berapa. Ya. F-netnya di sini akan bernilai 1 apabila netnya lebih besar sama dengan 0. Ini kan 0,15 lebih besar sama dengan 0, sehingga nanti F-netnya sama dengan 1. Nah, kalau di sini hasilnya misalkan negatif 0,1, berarti nanti y-nya sama dengan 0, sesuai dengan fungsi aktivasi yang kita punya. Seperti itu ya. Nah, yang lain bisa juga menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Seperti ini fungsi sigmoid ini. Tadi kan kita punya 0,15 ya. 0,15, netnya 0,15. Kalau dimasukkan
fungsi aktivasi yang bertipe sigmoid, jadi 1 dibagi 1 tambah eksponen negatif net. 1 dibagi 1 tambah eksponen negatif net. Kalau netnya 0,15 berarti 1 dibagi 1 tambah eksponen negatif 15 sama dengan 0,54. Ya, 0,54. Nah, ini makanya yang sigmoid itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk regresi asalkan tipe variabelnya itu interval ya, 0 sampai dengan 1. Kenapa? Karena di sini fungsi aktivasi log sigmoid itu ya, nanti nilainya antara 0 sampai 1. Kapan 0 terjadi? Ketika negatif netnya itu A hingga gitu ya. Artinya netnya negatif A hingga. 1 dibagi sebuah bilangan yang menit A hingga akan menuju 0. Kapan sama dengan 1? Apabila ininya menuju A hingga si netnya itu. Apabila si netnya menuju A hingga berarti nanti 1 per eksponen A hingga beri 0 menuju 0. 1 per 1 sama dengan 1. Nah, adapun yang disebut dengan multi layer perceptron seperti ini ya. Ini ada apa namanya? Input, kemudian ini hidden yang pertama ya. Kemudian ini hidden yang kedua. Ini outputnya ya. Ada 2 output. 1 layer output ya ini ya. Sebentar. Oh, ini kelebihan ini mestinya ada 3 1 2 ya, ada 2 unit hidden. Outputnya 2 ini ya. Outputnya 2 ya. Yang ini output. Yang pertama output yang kedua. Nah, multi layer untuk yang satu hidden layer seperti ini. Jadi di sini ada inputnya, kemudian di sini ada hiddennya, di sini ada lapisan output. Nah, biasanya untuk regresi ini tidak sampai sekian, tapi cukup 1. Ini semuanya nanti ke sini. Nah, ke sini ya. Jadi kalau regresi di sini 1 ya. Jadi lapisan input yang terdiri dari n unit maksudnya ini ya. X1, X2, Xi sama Xn. Kemudian di sini lapisan hidden-nya terdiri dari P unit hidden. Kemudian di sini lapisan output-nya terdiri dari M unit output. Seperti ini. Nah, cara bekerja seperti ini cara bekerjanya. Misalkan kita ambil yang unit hidden ini. Nah, untuk yang unit hidden yang lainnya sama caranya ya. Jadi unit hidden ini diperoleh dari kombinasi linier ya. Kombinasinya dari bobot dan nilai inputnya. Ya. Jadi ini berasal dari bias ini, kemudian tambah X1 kali ini, tambah X2 kali ini, sampai XM kali ini. Ini berarti M ya, ini M. Karena di sini M, sampai dengan M. Nah, kemudian setelah diperoleh, namanya Znet ya. Znet. Setelah diperoleh Znet, maka Zj ini diperoleh dengan cara mengaktifasi Znet dengan menggunakan fungsi aktivasi yang
yang ditentukan, yang sudah ditentukan. Jadi ZJ sama dengan FZ net. Nah, dengan cara yang sama, untuk yang sini, misalkan di sini ada output ke K, itu diperoleh dari kombinasi linear ya. Ini sampai dengan P ya, sini sampai dengan P. Ini kan ada apa namanya bias yang menuju ke YK, kemudian Z1 kali bobotnya, kemudian Z2 kali bobotnya, terus sampai dengan P. Sampai dengan P. Ya, sampai dengan ini. Baru nanti diperoleh Y net K, yang ini ya. Y net K. Setelah diperoleh Y net K, baru nanti dihitung YK-nya itu adalah sebagai hasil aktivasi dari Y net K. Ya. Y net K. Y net K ini ya. Dengan hasil pengaktifasian dari fungsi Y net K. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari sini bisa dibandingkan dengan targetnya. TK-nya berapa. Nah, kalau misalnya di sini masih jauh dari target, tentu ini akan diupdate. Nah, cara mengupdate yang menggunakan, biasanya yang umum menggunakan back propagasi ya, atau propagasi mundur ya. Ada feed forward dari kiri ke kanan, kemudian backward-nya dari sini. Backspro ya. Nah, algoritma back propagasi ini seperti ini, kira-kira ini harus beberapa kali pertemuan kalau ini ya, karena ini melibatkan beberapa notasi dan nanti coba pelajari ya. Ini saya menyampaikannya sampai maksimum jam 13.20 ya, jam 14.20 maksimum. Oke. Jadi bisa menggunakan algoritma back propagasi kalau kita mempunyai M sampel seperti ini, kemudian ada targetnya berapa, kemudian nanti diperoleh output. Jadi output dengan target nanti harus dekat. Dekat itu artinya hasil prediksi itu mendekati hasil aktualnya. Nah, ini nanti dipelajari kalau yang ininya ya. Nah, saya akan mencoba untuk bagaimana mengaplikasikan di ini nanti akan dijelaskan minggu depan ya, cara manualnya. Ini konsepnya dulu. Konsepnya itu di sini. Yang mana tadi ini? Konsepnya itu adalah bagaimana mengupdate pembobot agar hasil aktualnya itu bisa didekati oleh hasil prediksi. Nah, hasil prediksi dalam ANN itu disebut dengan output ya. Kemudian aktualnya disebut dengan target. Lalu ada istilah lain di dalam ANN itu namanya bias. Bias dalam model regresi itu kan selisih antara ekspektasi, selisih antara parameter yang sebenarnya dengan ekspektasi. Tapi kalau bias dalam ANN itu merupakan intercept. Jadi bagaimana cara menentukan bias dan pembobot yang lainnya agar hasil output itu mendekati hasil yang sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, coba kita yang ini nanti dipelajari dulu sebelum nanti saya jelaskan. Akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Yang akan saya jelaskan sekarang adalah bagaimana cara menganalisa ini ya. Nah, kira-kira seperti ini itu apa namanya model mapping dari ANN seperti ini.
Oke, dilanjut ya. Saya akan menjelaskan dari sisi komputasinya ya. Bentar dulu di Nah, ini aja ya. Apakah ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya. Ada. Nah, akan saya jelaskan. Misalkan kita mempunyai yang lebih umum lah ya, data terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Atau nanti bisa Anda gunakan nilai IHSG ya, Indeks Harga Saham Gabungan. Di sini kita menggunakan library neural net untuk model ANN-nya, kemudian menggunakan library readXL ya untuk membaca data yang bertipe Excel ya, Excel. Kita run dulu. Nah, ini kita sudah manggil library-nya, kemudian kita sudah manggil ini, kemudian kita arahkan ke direktori di mana datanya berada seperti ini. Baru datanya dipanggil ya. Nah, kita coba lihat datanya. Hanya data teratas saja itunya ya. Nah, seperti ini. Ini kurs beli ya. Saya nggak tahu ini tadi. Ini karena programnya saya buat dadakan ya. Jadi ini ada ngambil dari internet kurs beli dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 kalau nggak salah, atau 2023, tapi per harian ya, harian bisa perkirakan lah kira-kira berapa ini ya datanya. Kemudian saya buat menjadi data frame untuk bisa masuk ke ANN-nya ya. Coba kita lihat datanya. Nah, seperti ini. Jadi ada nomor hari, kemudian ada kursnya. Lalu kita coba, ini kan datanya itu hanya satu kolom, ya, hanya satu kolom. Jadi kalau misalkan data IHSG harian itu kan, misalnya dari hari pertama, misalkan hari Senin sampai dengan hari Kamis, ya, itu dijadikan sebagai X-nya, kemudian hari Jumat itu sebagai Y. Jadi penutupannya di Y, gitu ya. Pembukaan, nanti penutupan di hari yang terakhir. Ya. Dan jadi di sini saya menggunakan logika seperti itu, yang seperti kenyataannya seperti itu. Maka di hari Senin sampai dengan hari Kamis itu dijadikan sebagai prediktor untuk memperkirakan harga penutupannya berapa, seperti itu. Jadi di hari kelima itu dijadikan sebagai Y. Makanya di sini saya buat ini dulu matrik nol ya, matrik nol itu untuk menyediakan matrik yang nanti elemennya akan diisi oleh, nah ini seperti ini ya. Oh, ini baris sebelumnya. Ini yang asalnya tadi berapa ya? Kita lihat dulu asalnya berapa ininya. Barisnya berapa? Jumlah barisnya ada 1064. Nah, nanti di sini akan dipecah menjadi data mingguan. Ini kan data harian. Nah, hari aktifnya mulai dari Senin sampai dengan Jumat, kira-kira 5 hari. Sehingga kita pecah menjadi 5 ya. Kita pecah menjadi 5. Sehingga nanti baris yang tersedia ada berapa. Nah, di sini menggunakan perintah fungsi
untuk membulatkan. Ya, kalau tanpa floor nanti ada desimalnya, sehingga kita buatkan floor. Sehingga ada 212 baris. Ada 212 baris. Nah, kolomnya ada 5 tadi ya, karena dibuat mingguan. Hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima. Nah, sehingga kita harus membuat matriks yang berukuran 212 kali 5. Ya, caranya matriks rep 0, jadi kita isi sementara semuanya bernilai 0 dulu. Ya, totalnya ada 1064 ya. Kemudian dari 1064 dibuat menjadi 212 baris dan 5 kolom. Tinggal seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu dari sini nilai-nilai matrik ini nanti akan diisi oleh nilai kurs. Jadi kurs Senin sampai dengan Kamis itu disimpan di kolom 1 sampai 4. Ya, hari Jumat disimpan di kolom 5. Jadi perintah seperti ini, Jadi 5 kali I-1, misalkan gini, I1 ya, I-nya sama dengan 1 ya. Berarti 5 kali 1 dikurangi 1, 0. Berarti kita ingin mengambil setiap 5 baris pertama, baris 1 sampai dengan baris 5, nanti disimpan dari ke pinggir ya. Kemudian baris 6 sampai 10 ke pinggir. Kemudian baris 11, 12 ke pinggir terus ya. Demikian seterusnya ya. Jadi seperti ini caranya. Ya. Ini hanya permainan ini algoritma saja ya. Nah, kira seperti ini. Nah, baru nanti X1-nya dianggap sebagai hari Senin, X2-nya hari Selasa, X3 hari Rabu, X4 hari Kamis, dan Y-nya hari Jumat ini ya. Hari Jumat. Nah, Y-nya hari Jumat. Itu. Nah, lalu setelah siap ya X1 sampai Y-nya disimpan lagi dalam bentuk data frame. Sehingga kira seperti ini hasilnya. Hasil seperti ini ya. Nah, setelah itu baru dinormalisasi. Karena apa? Karena untuk dinormalisasi untuk sampai ke model ANN ini si X-nya harus dinormalisasi dan Y-nya ya. Ini. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya X-nya tidak dinormalisasi nggak apa-apa, tapi saya hanya sekalian saja untuk menormalisasinya supaya sekalian membuat sintaksnya lah, gitu ya. Berikutnya, oh ya, kalau dalam faktanya nanti yang dinormalisasi itu Y-nya saja, ya, supaya mempermudah ketika denormalisasi, jadi mengembalikan ke asal. Nah, di sini saya memberikan contoh hanya untuk mempermudah saja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita pecah si dataku ini. Dataku ini tadi kan ukurnya 212 kali 5 ya. 212 kali 5. Nah, nanti si data ini dipecah menjadi data training dan data testing. Data training itu membuat model, data testing untuk menguji model. Kita ambil sampel ambil dari 1 sampai 1 sampai banyak baris ya. Sebanyak 80%. Ini 80% ya. Replace false. Jadi tidak atau tanpa pengembalian. Jadi yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ini apa? Indeks dari 1 sampai dengan 212.
indeks seperti ini. Kemudian baru diambil data trainingnya, ya. Jadi baris ke-12, baris ke-202, baris ke-61, baris ke-90 dan seterusnya. Kemudian yang data testing berarti sisanya yang tanpa SEM, artinya tanpa SEM berarti sisa data dari ini, dataku ini kurangi ini, maka sisanya adalah ini. Nah, kemudian baru masuk ke program utamanya itu ANN menggunakan Fusion Neural-Net, ya seperti ini. Kita menggunakan 3 unit Hayden, kemudian threshold-nya 0,01, maksimum step-nya sekian, ya ini 10.000 lah, ini 100.000 ya, 10 pangkat ini. Kemudian linear output, ini bisa false, bisa true ya. Kemudian kalau yang regresi false saja linear outputnya. True saja kalau linear outputnya. Tapi ini kan sudah dinormalisasi ya. Jadi ini tinggal klik ya. Kemudian coba lihat ininya 2,2 sekian gitu ya. Errornya kalau kita menggunakan linear true, coba lagi. Kira seperti ini 1, sekian. Karena di sini regresi ya, regresi. Jadi linear outputnya adalah true. Kemudian aktualnya panggil ya dari data testing ini ya, karena yang akan kita uji adalah untuk data yang testing. Kemudian prediksinya nanti harus menghitung dulu berdasarkan model yang kita punya, ANN ya, compute ANN terhadap data testing ya. Klik ini, kemudian nanti kita keluarkan hasilnya ya. Kemudian nanti coba kita lihat perbandingan antara data testing dengan data seperti ini ya, hasilnya aktualnya 0,03, ininya 0,2 sekian gitu ya, dan seterusnya ya. Ini agak kurang bagus modelnya. Nanti untuk memperbaiki ini bisa ditingkatkan menjadi 4, 5 dan seterusnya. Coba kita lihat hasilnya antara data training dan data testing menggunakan plot saja biar kelihatan lebih mudah, biar dilihatnya lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini aktualnya yang biru, kemudian hasilnya yang merah. Nah, di sini sudah bisa diduga ya, tadi kan cukup jauh ini apa namanya, hasil prediksinya ya dari, nah ini 0,5, 0,4, 0,3, 0,5, 0,4, 0,2 dan seterusnya. Ini agak kalau untuk ANN ini agak cukup jauh ya. Nanti bisa dicek juga menggunakan MAPE. Ya, bisa cek juga menggunakan MAPE. Kira-kira berapa MAPE-nya gitu ya. Oke, gitu dulu ya saya dengan yang sudah sampaikan tadi, maksimum 1420. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk program AN-nya silakan nanti di set sendiri ya. Di set sendiri bagaimana cara menganalisa data dengan ANN. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, terima kasih. Untuk daftar hadirnya nanti saya buat dan sesuai dengan yang hadir di sini ya. Yang hadir di sini berjumlah berapa ini? 17 atau 16 ya. Ada yang tidak hadir? Tidak join?